Bahkan sampai-sampai saya dan istri sudah mengambil keputusan untuk bukan lagi untuk pindah pelayanan, tempat pelayanan. Untuk pindah tempat pelayanan bagi saya sangat banyak tempat ya. Ada banyak tempat yang ditawarkan. Tetapi bagi saya sudah merasa gagal total melayani Tuhan. Set me free, only for you, only for you. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Hari ini Living for Christ Indonesia akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, Pendeta Gideon dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia Kendal. Wah, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabar Pak? Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kami sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak dan Bapak bisa berbagi banyak berita yang berkat, kesaksian yang luar biasa yang boleh kita dengar dan Bapak bisa berbagi kepada seluruh pemirsa program Living for Christ Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana Pak pertama Bapak dipanggil Tuhan untuk melakukan visi misi Tuhan? Pasti ada satu kejadian di mana ada peristiwa yang luar biasa di dalam iman Bapak. Bisa diceritakan? Iya, Ibu. Pak Gideon. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya mendapatkan panggilan Tuhan itu justru dari latar belakang kehidupan saya yang pada masa muda saya tidak punya pengharapan akan hari depan saya dengan kondisi orang tua yang tidak mampu dan hampir-hampir tidak bisa sekolah, hanya sampai sekolah menengah pertama. Dan waktu itu saya punya rencana setelah ini aku mau bekerja saja. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya rindu untuk bisa sekolah menengah atas, kemudian Tuhan gerakkan orang tua angkat yaitu gembala di mana kami bergereja. Ya, waktu itu beliau menawarkan untuk menyekolahkan saya. Pada waktu itu saya belum punya pandangan sama sekali untuk menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan sama sekali dengan latar belakang orang tua yang hanya jemaat biasa, ya. Namun memang punya keterpanggilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saat itu saya belum punya pandangan sama sekali. Tetapi ketika berjalannya waktu, saya dididik oleh hamba Tuhan, gembala, jemaat yang menyekolahkan saya ini. Tiba-tiba saya merasa kok indah ya, kok sukacita ya melayani Tuhan itu ya. Tapi saya belum punya bayangan untuk jadi hamba Tuhan yang pasti hanya sukacita saja. Tapi satu ketika ada salah satu majelis gereja kami itu bilang sama saya, dulu panggilnya saya Mas, gitu, Mas Gideon. Sebenarnya Mas Gideon cocok jadi hamba Tuhan. Saya itu tidak ada impian jadi hamba Tuhan, ngomong saja juga nggak pinter. Hamba Tuhan kan harus pinter ngomong, saya nggak bisa sama sekali. Saat itu saya nggak ngerespon ya, hanya saya masih menikmati pelayanan. Nah, tapi berangsur waktu, kemudian satu ketika ada youth camp, di situ tiba-tiba ada salah satu tim yang melayani itu juga berbicara dengan saya, memotivasi saya untuk melayani Tuhan. Terus dari situ mulai saya merasakan apa Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan ya. Sampai pada akhirnya saya kok punya kerinduan banget untuk melayani pekerjaan Tuhan.
Dan kemudian saya mengambil keputusan kalau memang Tuhan mau pakai saya siap, saya mau untuk diperlengkapi. Dan pada akhirnya setelah usai SMA saya lanjut sekolah teologi ya, lanjut sekolah teologi. Tapi di situ pun menghadapi tantangan ketika saya mengambil sekolah teologi itu. Bener enggak sih saya dipanggil Tuhan? Karena dengan berbagai tantangan yang hampir-hampir saya nggak bisa menyelesaikan sekolah teologi juga. Berikan rupa, tapi puji Tuhan selesai sekolah teologi, kemudian saya terjun pelayanan di pinggiran kota Solo beberapa waktu saja. Setelah itu Tuhan kehendaki saya untuk pelayanan di daerah Kendal yang sekarang ini saya layani semenjak tahun 2002 ya. Di sana di tempat pelayanan saya sekarang ini saya melayani memang bukan merintis sendiri, saya melanjutkan ada beberapa jemaat. Namun tantangan yang saya hadapi adalah pelayanan tanpa fasilitas ya. Tinggal di rumah kontrak, kemudian waktu itu masih lajang, kemudian tempat ibadah di tempat jemaat, jadi tanpa fasilitas sama sekali ya. Waktu itu juga saya masih belum punya ketetapan hati untuk pelayanan di situ. Aduh, kok pelayanan di tempat yang pelayanan yang demikian kecil dan kondisi demikian rupa. Saya sudah hampir tinggalkan tempat itu juga dengan kondisi putus demikian rupa. asa ya, Iya, Pendeta tempat ya. merasa seperti Berarti itu. dari awal, berarti merintis dari awal. Kalau yang sekarang ini memang saya melanjutkan, ada beberapa jemaat yang ditinggal. Belum banyak Iya, jemaatnya belum pada jemaat waktu itu. ya. Dan namun puji Tuhan saya berupaya untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk saya melayani di situ ya, dengan segala kondisi, dengan segala keadaan ya, saya berjuang untuk bisa melayani. Sampai pada akhirnya Tuhan pun ikat saya, salah satu Tuhan mengikat saya pelayanan di situ, diberi pasangan hidup di situ. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan dari situ saya mulai punya ketetapan hati, tidak ingin lari sana lari sini untuk cari tempat yang lebih enak gitu. Kalau cara manusiawi saya ingin di kota lah, di tempat yang enak gitu. Iya, Tapi betul. Tuhan Panggilan tempatkan. Tuhan di mana aja Tuhan tempatkan. Iya, ya. puji Berarti Tuhan. sudah 20 tahun nih Pak Pendeta melayani. Iya, puji Tuhan Di ini gereja sekarang ini, gereja Kristen GKI. Alkitab Indonesia ya. 20 tahun. Mendapatkan pasangan hidup. Iya. Anak berapa sekarang Pak Pendeta? 2 anak. Yang luar pertama biasa. sudah masuk sekolah teologi tahun ini. Oh, Iya. sudah sekolah teologi juga. Puji Tuhan. Wow. Yang kedua Jejak baru kelas papanya 6. Iya, kelas 6. Nah, dengan berjalannya waktu ya, tantangan demi tantangan kami hadapi, Iya, betul. di mana pasti ada. satu ketika kami ada di titik paling bawah, titik nol kami ya, di mana kondisi hidup begitu sulit dan juga pelayanan kami boleh katakan ambruk karena jemaat yang kami layani selain belum bertambah, malah ada yang pindah gereja, kemudian hanya tinggal ya satu keluarga saja yang kami layani. Bahkan sampai-sampai saya dan istri sudah mengambil keputusan untuk bukan lagi untuk pindah pelayanan, tempat pelayanan. Untuk pindah tempat pelayanan bagi saya sangat banyak tempat ya. Ada banyak tempat yang ditawarkan, tetapi bagi saya sudah merasa gagal total melayani Tuhan. Karena pelayanan tidak berkembang, justru habis, istilahnya jemaat habis, tinggal satu keluarga. Sampai kami mengambil keputusan kalau memang Tuhan, saya punya kebimbangan tentang panggilan Tuhan sementara sudah berjalan sekian lama melayani Tuhan. Dan sampai akhirnya kami mengambil keputusan untuk tidak lagi melayani Tuhan, namun kami mau menyerahkan ke sinode ya, pelayanan kami itu siapa yang Tuhan mau pakai melayani, kami ambil keputusan untuk bekerja saja, jalani hidup sebagai pekerja sekuler iya, aja, sekuler mau meninggalkan saja. pekerjaan Iya, Tuhan sampai demikian titik rupa. rendah seperti itu ya Pak ya. Betul. Namun satu ketika kami sedang ibadah ya, tiba-tiba ya bapak yang masih kami layani ini menangis. Saya pikir menangisi keadaan kami yang begitu sulit, tapi ternyata tiba-tiba beliau katakan, saya nggak nangisi keadaan kalian,
Tetapi saya mendengar suara, ya, sampaikan kepada hambaku. Ya, saya dengarkan apa Pak yang dikatakan yang Bapak dengar itu. Sabar, taat, dan kuat hati. Dari kata-kata ini, ya, saya tiba-tiba merasa dibangkitkan. Ya, keadaan masih sama, tetapi saya punya semangat baru untuk melayani, punya kekuatan rohi baru untuk melangkahkan kaki untuk tetap melayani, tidak lagi berpikir untuk tinggalkan pelayanan. Ya, jadi saya merasakan yang tadinya saya sudah hilang harapan, putus harapan untuk melanjutkan pelayanan di situ, ya, bahkan sudah mulai, ya, kebimbangan dan keputusasaan dengan rupa, tapi tiba-tiba saya dibangkitkan, saya kembali punya semangat untuk melayani dan melanjutkan pelayanan, dan Tuhan tuntun kami, bahkan Tuhan bawa kami mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa dengan jemaat yang belum banyak, ya, ya. Tapi Sekarang sudah bertambah, mulai puji Tuhan, ya, ada pertambahan demikian rupa, ya. Kemudian tiba-tiba Tuhan berkati kami gereja, ya, gedung gereja, ya. Tuhan kirimkan berkat untuk membangun gedung gereja, dan bersamaan dengan itu juga Tuhan memberkati kami bisa membeli rumah di samping gereja itu. Wow, luar biasa, ya. Samping gereja itu. Dan kami bersyukur karena kami nggak punya halaman, gereja itu nggak punya halaman, tapi puji Tuhan rumah samping itu ada halaman dan dijual ke kami, dan kami bisa membelinya dengan cara Tuhan. Haleluya. Ya. Wah, luar biasa pengalaman kesaksian Pak Pendeta Gideon. Iya. Ini mencapai titik terendah, Iya. diuji Tuhan dan hampir putus asa. Iya, betul. Hampir meninggalkan pekerjaan Tuhan untuk melayani dunia, ya, pekerjaan sekuler, tapi lewat seorang bapak yang dipakai Tuhan untuk memberitakan, meneguhkan panggilan. Haleluya. Bapak luar biasa. Iya. Nah, Pak, kami merasa diberkati, ya, dengan kesaksian Bapak. Tentunya di dalam pelayanan Bapak yang Bapak ceritakan kendala-kendala yang terjadi, pastinya ada satu kesaksian luar biasa bersama dengan Tuhan tentunya. Haleluya. Ada mukjizat yang mungkin Bapak bisa ceritakan kepada kami dan kepada seluruh pemirsa dari Living for Christ Indonesia. Iya, oke. Baik. Ketika saya menjalani pelayanan ini, puji Tuhan, memang sekalipun daerah kami ini daerah, boleh kata daerah hijau, ya, tetapi kami punya keleluasaan, dan satu mujizat yang luar biasa bagi kami adalah di mana Tuhan berikan surat izin untuk gereja, ya, sekalipun sebenarnya nggak memenuhi persyaratan, ya, tetapi Tuhan buka jalan, ya, buka jalan sedemikian rupa. Dan kalau mujizat yang lain tentang kesehatan saya pernah mengalami gangguan batu empedu, ya, dan saat itu, benar-benar saya bergumul dan dokter pun sudah vonis harus operasi. Tetapi saya mencoba untuk membuktikan iman saya kepada Tuhan untuk mujizat kesembuhan itu, dan puji Tuhan, saya ambil langkah untuk tidak operasi, ya. Dan dari situ saya mengalami kesembuhan dengan cara Tuhan, mujizat Tuhan, dan saya boleh dalam keadaan yang sehat sampai saat hari ini. Haleluya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk Tuhan pasti Tuhan pelihara. Haleluya. Tuhan jaga kesehatannya supaya tetap ada kekuatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi pekerjaan Tuhan itu sangat penting sekali di mata Tuhan, ya, Pak Pendeta Gideon. Betul. Nah, yang kami mau tanyakan, Pak, Ya. Kerinduan apa yang di dalam hati Bapak yang terdalam ini untuk pelayanan Bapak? Mungkin yang belum tercapai, ada satu kerinduan yang Bapak Pendeta Gideon inginkan. Iya. Visi saya dalam pelayanan adalah yang pasti menjangkau jiwa-jiwa supaya banyak jiwa akan diselamatkan Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya dipeliharakan oleh Tuhan. Amin. Satu impian saya, ya, saya rindu untuk diberkati menjadi berkat dan semakin banyak orang, ya, terpelihara hidupnya. Amin. Oleh Tuhan, ya, baik itu anak-anak Tuhan, bahkan orang yang belum percaya sekalipun, kami rindu mereka itu
mendapatkan uluran kasih Tuhan melalui hidup kami. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya kepada Bapak Pendeta Gideon, kegiatan pelayanan apa saja Pak yang membuat pasti Bapak sangat sibuk dan sangat sukacita menikmati pelayanan-pelayanan yang ada? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Haleluya. Ya, untuk kegiatan pelayanan, ya, selain ibadah-ibadah di gereja yang kami kerjakan adalah sebagaimana yang menjadi kerinduan kami adalah diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Satu perkara yang kami terus doakan adalah Tuhan, kami berharap untuk Tuhan mempercayakan benih untuk kami bisa menabur. Dan yang luar biasa, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat untuk kami bisa tabur kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar gereja, bahkan siapapun yang kami bisa jangkau. Demikian rupa ya. Dan itu puji Tuhan tidak terputus. Jadi dari waktu ke waktu selalu ada untuk bisa kami tabur. Jadi Tuhan ketika kami memiliki kerinduan itu memberi hati, Tuhan itu tahu dan pada akhirnya mempercayakan apa yang memang Tuhan sudah tahu, apa yang menjadi kerinduan kami, dan itu kami kerjakan sampai hari-hari ini. Amin. Ya, sampai hari ini, dan kami bersyukur semakin banyak orang yang terberkati melalui kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Kira-kira dalam bentuk apa Pak? Ya, yang kami lakukan adalah salah satunya adalah membagikan sembako. Ya, sembako yaitu berupa ya minimal beras gitu untuk janda-janda miskin, keluarga-keluarga yang tidak mampu, demikian rupa sehingga bisa menyentuh hati mereka dan mereka boleh bersukacita melihat merasakan uluran kasih Tuhan. Betul, amin. Luar biasa, puji nama Tuhan. Hidup menjadi berkat ya Amin. Pak. Amin. Baik, kita akan mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan untuk dari closing statement dari kesaksian Bapak untuk pemirsa Living for Christ Indonesia. Mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan Tuhan buat semua pemirsa di sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengalaman hidup saya rindu semakin banyak bahkan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Apapun keadaan kita, tetaplah kita berharap, percaya pada Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita. Ya, segala perkara dapat kita tangguh dalam Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Bahkan apapun yang kita alami, Tuhan tetap punya rencana yang sangat baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tetaplah tekun berdoa, karena Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan pikirkan. Nyata terbukti kuasanya dalam hidup kita. Sekalipun kita jatuh, tidak dibiarkan tergeletak, namun akan diangkat kembali. Ini yang saya rindu sampaikan kepada pemirsa semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa pesan Tuhan dari Bapak Pendeta Gideon. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan untuk semua penonton, pemirsa daripada Living for Christ Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Gideon sudah berbagi cerita dengan kami. Biarlah ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yes. Tuhan berkati pelayanan Bapak, Haleluya. berkati keluarga Bapak, berkati apapun yang Bapak lakukan. Tuhan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Terima Tuhan. kasih, Bu. Baik saudaraku, kita sudah mendengarkan banyak cerita yang luar biasa yang telah dibagikan oleh Bapak Pendeta Gideon dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia Kendal. Saudara, jikalau saudara tergerak untuk mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Gideon, di layar saudara ada nomor rekening dari Bapak Pendeta. Silakan saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara untuk mendukung pelayanan Bapak Pendeta Gideon. Percayalah bahwa semua apa yang saudara tabur tidak akan pernah sia-sia, apalagi ini untuk pekerjaan memperluas kerajaan Allah. Tuhan pasti akan berkati dengan berkat berkelimpahan. Demikian, puji nama Tuhan. Kita akan ketemu lagi di Living for Christ Indonesia dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tentunya. Terima kasih. Shalom. Only for you.